Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena rahmat-Nya yang terus mengalir di dalam kehidupan kita. Satu minggu lagi di dalam setiap aktivitas Tuhan sudah melindungi, memberkati kita. Dan kita boleh tiba pada saat ini di dalam triwulan yang baru dengan judul Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Dan sepanjang triwulan ini kita akan melihat bagaimana manusia meskipun kita beriman kepada Tuhan, namun kita juga menghadapi keputusasaan, pengkhianatan, kekecewaan, kehilangan, ketidakadilan, dan pelecehan. Dan dari pelajaran ini, sepanjang triwulan ini kita dapat belajar dari pengalaman orang-orang yang setia kepada Tuhan. Bagaimana perjuangan mereka dan pencobaan yang mereka hadapi, tetapi bagaimana mereka tetap teguh beriman kepada Tuhan. Dan kita harus selalu ingat bahwa apapun yang dihadapi oleh seseorang, Yesus Kristus, pencipta dan penebus kita, mengalami hal yang lebih buruk. Ia mati, bahkan mati di kayu salib, untuk saudara dan saya. Melalui Yesus dan pengharapan yang ditawarkannya, kita dapat menemukan makna dan tujuan yang dapat ditemukan dalam apa yang tampaknya tidak berarti dan tanpa tujuan. Dan entah bagaimana, bahkan jika kita tidak dapat membayangkan bagaimana caranya, kita dapat mempercayai janji bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah yang meskipun Dia menciptakan segala sesuatu juga menderita segala sesuatu, dan itulah sebabnya kita mengasihi Dia, karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dan pada sepanjang triwulan ini kita akan melihat kasih Allah di dalam kehidupan kita melalui pengalaman dari orang-orang yang setia kepadanya. Dan pelajaran pekan ini kita mempelajari cawan lebur gembala. Tidak diragukan lagi bahwa Mazmur pasal 23 adalah Mazmur yang paling dikenal dan dihafal. Dan ini merupakan ayat-ayat penguatan yang Daud berikan baik bagi dirinya sendiri dan juga bagi kita umat-umat percaya. Pasal 23 ini dimulai dengan adegan berikut. Sekawanan domba merumput di padang rumput hijau di tepi air yang tenang. Dengan kata lain, kedamaian, ketentraman sedang dirasakan oleh domba ini. Kemudian perjalanan menuju tujuan yang mulia dimulai. Ada seorang gembala yang menuntun domba-domba ini untuk dapat berjalan di jalan yang benar sehingga bisa sampai ke tujuan. Dan ini merupakan pelajaran bagi kita bahwa ada seorang gembala yang benar, dan dia menuntun kita di jalan yang benar. Dan kita boleh berjalan tanpa rasa takut di lembah, aman dari musuh-musuh kita. Bukan berarti kita akan terbebas dari musuh-musuh, kita tidak akan melewati lembah. Tetapi walaupun kita berada di dalam situasi seperti itu, ada seorang gembala yang benar yang menuntun kita untuk tiba di tempat tujuan. Pada saat ini kita akan melihat bagaimana gembala membimbing aku di jalan yang benar, dan kita tidak akan takut di lembah, akan aman dari musuh-musuhku dan menuju tujuan yang mulia. Mazmur 23 ayat 1 dan 2, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Seorang gembala yang baik, yakni Allah itu sendiri. Allah membaringkan di padang yang berumput hijau, dan Ia membimbing ke air yang tenang. Dengan kata lain, Allah selalu menyediakan yang terbaik di dalam kehidupan umat-umatnya. Sangatlah jelas siapa gembala itu di dalam Alkitab. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Dia disebut gembala agung segala domba. Oleh karena itu, siapa dombanya? Saudara dan saya, kita adalah dombanya. Kita tidak berdaya di dunia yang didominasi oleh kejahatan. Dan apakah yang dilakukan oleh gembala bagi kehidupan kita? Yang pertama adalah Dia melindungi kita dan dengan lembut merawat kita saat kita lemah. Saat kita hendak berputus asa, ada gembala yang melindungi kita, yakni Allah itu sendiri, dan dengan lembut merawat saudara dan saya.
sehingga kita akan beroleh kekuatan. Dia mengenal kita dan dia menyelamatkan kita pada hari-hari yang gelap. Seorang gembala yang baik, dia mampu untuk mengetahui dan mengenal siapa domba-dombanya, sehingga ia akan melindungi akan domba tersebut dari musuh. Dan oleh karena dia mengenal domba-dombanya, dia mampu menyelamatkan ketika ada serangan dari hewan-hewan yang buas. Demikian pula dengan kita. Dia mengenal kita oleh karena kita adalah umat-umatnya, dan dia mampu menyelamatkan kita pada hari-hari yang gelap. Dia memberi kita petunjuk untuk hidup dengan benar, dan segala petunjuk ataupun instruksinya ada di dalam firman-Nya. Itulah sebabnya kita harus mempelajari akan firman, sehingga kita dapat mengetahui apa petunjuk Allah di dalam kehidupan kita dan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Dia memberikan hidupnya untuk kita. Begitu jelas dan terus diulang-ulangi di sepanjang pelajaran sekolah Sabat ataupun pelajaran-pelajaran yang lain, bahwa Yesus, dia rela mati, dia meninggalkan akan tahta sorga, dia menjadi manusia. Tujuannya adalah untuk supaya manusia memperoleh kehidupan yang kekal, sehingga ia mati dan mati di kayu salib. Seorang gembala yang baik, dia rela mempertaruhkan akan hidupnya untuk keselamatan domba-dombanya. Dan dia menyatukan kita di dalam Tuhan. Kita ini disatukan, yakni kita adalah umatnya, kawanan domba Allah. Apakah kita mempercayai akan gembala yang sedang mengarahkan kehidupan kita, yakni Yesus itu sendiri? Selanjutnya di dalam Mazmur 23 ayat 3, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Seorang gembala yang baik, dia akan menuntun kawanan domba itu di jalan yang benar. Kawanan itu ada di jalan mereka. Seringkali apabila tidak dituntun oleh gembala, domba-domba tersebut akan terserak atau mereka akan berjalan tidak sesuai dengan jalan yang semestinya. Tetapi fungsi dari gembala, ia akan mengarahkan mereka untuk kembali ke jalan tersebut sehingga mereka akan aman di dalam perjalanan. Gembala kita adalah gembala yang baik, yakni Yesus itu sendiri. Ia akan menuntun kita di jalan yang benar. Mungkin kita sudah berada di luar dari jalan tersebut, tetapi apabila kita datang kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan menuntun akan kehidupan kita, maka Dia akan menuntun kita kembali, membawa kita kembali ke jalan yang benar. Seorang yang menuntun ke tujuan yang benar, rumah gembala, yakni Yerusalem baru. Gembala kita menuntun kita ke tujuan yang benar. Apa tujuan kita? Yakni kerajaan sorga. Seorang yang menuntun kita untuk hidup sesuai dengan keinginan gembala, supaya kita mengasihi sama seperti dengan Yesus mengasihi, supaya kita mengampuni sama seperti dengan Allah mengampuni, supaya kita berdamai sama seperti dengan Allah cinta akan perdamaian, supaya kita mengasihi Dia sama seperti dengan Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dan seseorang yang mengubah kita menjadi orang benar. Apabila kita datang kepada Tuhan, Allah mampu menjadikan kita orang benar. Dia mampu mengampuni kita asalkan kita datang mengaku, dan Ia menyucikan kita. Kita dapat yakin bahwa Tuhan akan menuntun kita ke tujuan mulia kita, tidak peduli seberapa mudah atau sulit jalannya. Di tengah-tengah tantangan kehidupan kita, Allah mampu untuk menuntun kita ke tujuan mulia kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia dituntun oleh gembala itu? Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ternyata di dalam pengalaman gembala untuk mengiring akan domba-dombanya ke jalan yang benar sehingga sampai di tempat tujuan, ternyata bukan hanya melewati akan air yang tenang, bukan hanya melewati jalan yang penuh dengan kedamaian, tetapi seringkali mereka diizinkan untuk melewati lembah di dalam perjalanan mereka. Dan Daud mengatakan, sekalipun ia berjalan dalam lembah kekelaman, penderitaan, bayang-bayang kematian, ketakutan, tetapi di sana dikatakan dia tidak takut bahaya, sebab Allah besertanya.
Betapa sulitnya mempercayai Tuhan ketika kita tidak melihat tangannya. Kita mungkin berpikir Tuhan telah meninggalkan kita ketika kita dikelilingi kegelapan, kesakitan, penderitaan, dan ketakutan. Dan ini merupakan lembah yang dimaksudkan oleh Daud di ayatnya yang keempat. Ada statement yang mengatakan seekor domba yang menemukan dirinya di lembah bayang-bayang kematian mungkin menyimpulkan bahwa dia telah dipimpin secara salah. Seringkali kita berpikir bahwa di mana Tuhan? Kenapa seperti ini? Kenapa masalah datang silih berganti di dalam kehidupan? Tetapi apa yang harus dilakukan oleh domba tersebut? Perlu baginya untuk melintasi kegelapan itu agar belajar untuk tidak takut karena gembala itu masih bersamanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita bahkan di tengah-tengah tantangan-tantangan, penderitaan, kesakitan, pergumulan, ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus berani untuk mengambil keputusan untuk terus berada di dalam Tuhan, karena pada akhirnya kita akan mampu melewati akan lembah kekelaman tersebut, dan kita akan melihat bahwa ternyata gembala yang baik itu, yakni Yesus itu, yang menuntun kita melewati akan lembah kekelaman di dalam kehidupan kita masing-masing. Allah terus-menerus mengulangi dalam firman-Nya, jangan takut. Ada begitu banyak ayat di dalam Alkitab yang menyatakan jangan takut. Jangan takut bukan berarti kita akan terbebas dari tantangan kehidupan, bukan berarti kita tidak akan melewati akan lembah kekelaman. Tetapi janji Tuhan ketika kita melewati lembah kekelaman sama seperti dengan Daud, ia tidak akan takut bahaya karena Tuhan akan bersama-sama dengan dia. Dia sudah berjanji bahwa dia akan selalu bersama dengan kita. Bahkan jika kita tidak dapat melihatnya, apakah kita cukup beriman kepada Tuhan? Atau sebaliknya, kita dapat menemukan penghiburan dan bimbingan di dalam tongkat dan tongkatnya yang memungkinkan mewakili Alkitab dan hukum. Tongkat ini digunakan atau dibawa oleh seorang gembala dalam berpergian ketika gembala tersebut menuntun akan domba-dombanya. Tongkat ini dipakai untuk mendekatkan domba-dombanya dengan gembalanya dan menuntun pada jalan yang benar dan menyelamatkan dari kesulitan. Dan ini merupakan firman Tuhan dan hukum itu sendiri yang mengarahkan kita untuk berada di dalam Kristus sehingga kita terus ada di dalam kebenaran. Dan gada yang dimaksudkan oleh Daud merupakan perangkat dan senjata seorang gembala. Biasanya ini digunakan untuk menghajar dan membunuh hewan-hewan buas yang mencoba untuk memangsa hewan-hewan gembalanya. Dan gada biasa dibuat dari akar pohon yang kuat sehingga dapat digunakan untuk memukul hewan predator hingga ia mati. Gada ini mengartikan jaminan bahwa Allah menjamin umatnya dalam kasih dan kekuatannya di tengah-tengah lembah kekelaman. Sehingga itulah sebabnya Daud katakan, ia tidak akan takut bahaya karena Tuhan besertanya, dan gada dan tongkatnya terus menghibur dia. Demikian pula dengan saudara dan saya. Oleh karena itu, di dalam Mazmur 23 ayat 5, Daud dengan yakin menyatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Sesuatu yang tidak terduga diperkenalkan dalam ayatnya yang kelima, di hadapan lawanku. Apakah orang percaya memiliki musuh? Ya, pasti. Baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Dan seringkali ketika ada orang yang melakukan hal yang buruk di dalam kehidupan kita, kita akan frustrasi, kita akan dendam kepadanya, dan kita akan berusaha mencari solusi bagaimana caranya untuk membalas mereka. Tetapi bukan seperti inilah umat-umat Tuhan yang benar. Di dalam konteks Mazmur 23 ayat 5 di sana dikatakan bahwa kita harus mampu untuk mengampuni, karena Allah akan terus melindungi kita dan kita akan aman dari setiap musuh kita. Namun, jika kita fokus pada apa yang Tuhan lakukan untuk kita, menyiapkan meja, mengurapi kita dengan minyak, membuat piala kita melimpah, kehadiran musuh kita akan dikalahkan. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Dan ia memberikan ilustrasi ketika kita melakukan kebaikan, maka kita sementara menaruh bara di kepala orang tersebut. Dengan kata lain, bukan membalas dendam, tetapi bara di dalam konteks bangsa Israel menyatakan bahwa
kita menyediakan berkat, kita menyediakan makanan, kita memberikan pengampunan kepada mereka. Tidak ada musuh, baik yang terlihat maupun tidak, dapat mengambil apa yang telah diberikan Gembala kepada kita, selama kita, saudara dan saya, ada di dalam Tuhan. Allah berperan aktif di tengah-tengah tantangan kehidupan kita, asalkan kita ada di dalam Tuhan, sehingga kita akan keluar dari lembah kekelaman dan kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Dan pada akhirnya, di dalam Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris di sana dikatakan, Surely goodness and loving kindness shall follow me all the days of my life. Daud yakin akan dua hal ini. Yang pertama, kebajikan dan kemurahan akan selalu mengikutinya atau mengejar dia. Tidak peduli seberapa dalam lembah atau seberapa gigih musuh, kepastian kebaikan Tuhan dan kasih setia dan kepastian bimbingannya sampai akhir perjalanan kita tidak perlu dipertanyakan lagi. Oleh karena ketika kita ada di dalam Tuhan, maka kebajikan atau kebaikan Allah dan kemurahan yang akan diberikan secara terus-menerus di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan melewati lembah dan kita akan dimampukan Tuhan untuk menang di dalam setiap tantangan kehidupan kita. Kedua, kita memiliki rumah yang kekal di mana kita akan tinggal di hadirat Allah sendiri. Ini adalah tujuan jangka panjang kita. Sebagaimana gembala menuntun kawanan dombanya di jalan yang benar, melewati lembah kekelaman, tujuannya adalah untuk mereka dapat tiba di tempat tujuan. Demikian pula dengan kita. Di dalam kehidupan kita ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, tetapi gembala yang benar itu sedang menuntun saudara dan saya di jalan kebenaran, sehingga pada akhirnya kita akan mencapai tujuan jangka panjang kita, yakni kita akan pulang ke rumah, yakni kerajaan sorga. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jangan pernah kita lupa, seberat apapun tekanan kehidupan kita atau masalah yang datang silih berganti, apabila kita terus bersandar kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh kebajikan dan kemurahan yang akan diberikan secara terus-menerus dalam kehidupan kita, dan kita akan dituntun oleh Tuhan pulang ke rumah. Mari kita terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan. Terima kasih karena kami memiliki seorang juru selamat yang baik, di mana Dia adalah gembala kami. Dia menuntun kami di jalan kebenaran, sehingga kami tidak akan takut bahaya walaupun ada di lembah kekelaman, karena Allah menyediakan segala sesuatu untuk kami, sehingga kami akan aman sampai ke tempat tujuan, yakni kerajaan sorga. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.